Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau membuat espresso memakai mocha pot dari Bialetti Bricca. Yang aku punya ini untuk mocha potnya ukuran 2 cup. Jadi khusus untuk espresso, tapi kalau kamu mau membuat kopi hitam biasa juga bisa. Jadi bisa untuk apa aja. Kemudian untuk bahan yang ada di sini yaitu pakai kopi tentunya. Kopi yang aku punya itu 80 Arabica dan 20 Robusta. Dua-duanya Gayo ya. Terus ada air putihnya juga. Untuk air putihnya ini aku menggunakan yang biasa, nggak dingin dan nggak panas juga. Jadi biasa air galon biasa. Aku menggunakan nanti sekitar 60-65 ml. Kemudian untuk gilingannya di sini aku menggunakan 1,5. Jadi nggak seperti yang di mesin kopi espresso biasanya. Ini aku menggunakan lebih 0,5 ya. Lebih 0,5 kalau biasanya kan di nomor 1. Oke, mau langsung aku timbang aja untuk kopinya. Untuk kopinya sebanyak 15 gram, tapi di sini aku lebihin sedikit. Tapi untuk ukuran di mocha potnya nanti tetap 15 gram ya. Oke, ini aku 15 lebih 5. Ini sebelumnya udah pakai kopi ini, kopi yang mau aku pakai udah aku bersihin. Tadi udah aku bikin mocha pot juga, jadi langsung aku giling aja. Di nomor 1,5. Ini di grinder aku. Jadi setiap grinder itu beda-beda. Apalagi di grinder aku ini udah aku setting, aku tambahkan dengan 1 klik, jadi dia akan lebih halus. Ini udah selesai, tingkat kehalusannya nanti aku ambil dulu. Nah, tingkat kehalusannya kayak gini. Lebih kasar sedikit dari espresso yang biasanya aku buat menggunakan mesin. Dia gilingannya lebih kasar sedikit yang aku pakai. Oke. Aku siapin. Nah, ini aku isi air dulu sebanyak 60-65 ml. Tapi di sini untuk hasilnya aku hanya menginginkan sekitar 25-30 ml aja. Karena di sini aku ingin membuat 1 single shot espresso aja. Di ukuran 1 shot espresso. Timbang ya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Nanti nunggunya malah lama. Karena hanya butuh 1 shot espresso. Oke, tinggal bubuk kopinya. Aku timbang sebanyak 15 gram. Udah pas 15 gram untuk bubuk kopinya. Nah, ini untuk bubuk kopinya nggak aku temping ya, karena kalau aku nanti ditemping dia ada tekanan lebih di atasnya. Jadi aku nggak temping, cuman ratain aja pakai tangan sampai dia merata semua. Oke, udah merata kayak gini. Langsung aja taruh di atasnya. Baru ini aku putar. Muternya sampai seret ya, kalau enggak nanti dia akan bocor lewat pinggirannya sini. Nah, udah. Ini aku mau mulai aja, aku buka, jadi biar kamu bisa lihat prosesnya. Kurang lebih dia akan keluar untuk espressonya itu 2-3 menitan. Jadi nanti aku kasih waktu juga di sebelah sini ya. Oke, aku nyalain apinya. Nah, untuk apinya ini aku menggunakan di 1,5, 1/4 klik lah. 1/4 klikan untuk di kompor aku. Jadi ini memakan waktu kurang lebih 3 menitan. Jadi kita tunggu aja di sini sampai dia keluar kopi yang pertama kalinya. Nah, ini untuk prosesnya sebenarnya dia hampir sama seperti espresso gitu ya, cuman dia beda di tekanan. Jadi kita lihat hasilnya bareng-bareng. Nah, ini dari awal aku memasak udah aku pasang waktu di sini. Jadi biar nanti ketahuan seberapa lama proses bikin espresso di mocha pot yang aku punya dengan ukuran gilingan yang aku punya dan air. Nah, ini dia udah mau mulai keluar untuk espressonya. Tunggu sebentar. Nah, espressonya udah mulai keluar, kremanya juga udah mulai dapet.
Nah ini kalau menurut kamu udah cukup, kurang lebih 25-30 ml, bisa langsung diangkat aja. Untuk espressonya aku dapat kurang lebih 26 ml. Ini kayak gini. Dia cukup ada kremanya di atasnya, tapi tidak setebal espresso kalau menggunakan mesin espresso ya. Karena ini untuk tekanannya juga dia beda, cuman udah cukup banyak. Nah ini untuk kremanya juga dia nggak terlalu muda dan nggak terlalu tua juga untuk warnanya. Cukup segini. Jadi untuk tahu hasilnya kamu harus coba juga dari rasa si espressonya. Langsung aku cobain aja, tapi bentar, nunggu dingin sebentar karena ini masih cukup panas. Nah tadi kan kalau kamu lihat, dari untuk awal dia keluar, itu dia udah keluar kremanya dulu kan. Nah setelah kremanya, dia masih krema terus. Tapi dia di bawahnya itu udah ada kopi hitamnya, kayak gini. Langsung aku cobain ya. Kali lagi. Ini nggak getir, nggak berasa gosong. Yang aku punya kan flavornya dia coklat. Ini emang lebih menonjol coklatnya, tapi karamelnya nggak menonjol. Ini lebih berasa ke coklatnya aja. Dan untuk flavor yang lainnya, untuk tingkat pahitnya, ini nggak pahit banget. Asalkan kamu bermain di gilingan yang pas. Terus tekanan air, kalau tekanan air di muka pot itu menurut aku nggak terlalu konsisten terus menerus ya. Jadi untuk pembuatan pertama, kedua, itu kadang ketiga itu juga nggak akan sama. Jadi harus kamu seimbangin di apinya juga. Selain di gilingan, di air juga di api gitu. Karena kalau semakin banyak air yang kamu gunakan, otomatis kamu akan menunggu agak lama juga gitu loh. Dan untuk bubuk kopinya, kalau aku sih nggak pernah aku temping ya. Karena kalau di temping itu rasanya lebih kayak ada getirnya gitu. Tapi balik lagi ke selera, kalau kamu lebih suka di temping ya nggak masalah. Dan sempat ada yang nanya juga sama aku, kalau untuk muka pot yang mungkin harganya lebih terjangkau dengan yang muka pot yang seperti Bialetti atau yang lebih bagusnya, itu hasilnya akan sama atau beda? Menurut aku akan beda. Aku tuang ke gelas yang satunya dulu ya. Nah, kalau kamu lihat di bawahnya, ini dia sedikit untuk ampas kopinya. Nah, kalau di mocha pot yang sebelumnya aku punya, itu dia ampasnya cukup banyak. Itu kenapa aku tambahkan dengan paper filter kalau mau membuat es kopi atau hot kopi. Karena menurut aku, untuk ampas kopi yang terlalu banyak ngikut ke espressonya itu mengganggu. Kalau buat kamu nggak mengganggu juga nggak masalah sih sebenarnya. Itu membuat lebih clean aja gitu. Terus untuk segi rasa, ada yang sempat nanya juga via DM. Untuk rasa espresso yang dari mocha pot dengan yang dari mesin kopi espresso itu beda atau enggak? Jelas sangat berbeda. Emang proses mereka keduanya hampir sama. Yang membedakan adalah dari tekanannya. Untuk espresso sendiri dia mempunyai tekanan ya sekitar 9 baran gitu kan. Tapi kalau alat mocha pot ini dia nggak nyampe segitu. Beda untuk tekanannya, prosesnya mungkin hampir sama aja. Jadi untuk rasanya juga beda. Kalau menurut aku memang dia lebih kompleks di espresso kalau dinilai dari segi espressonya. Cuman kembali lagi, kalau untuk mocha pot itu punya rasa keunikan sendiri yang emang nggak bisa didapetin mungkin di mesin kopi. Kalau mesin kopi menurut aku dia flavornya emang lebih keluar. Kalau di mocha pot itu nggak semua flavor itu keluar, ada beberapa aja yang emang menonjol. Yang kalau aku cobain yang barusan aku jelasin gini, ini hanya satu yang menonjol, yaitu coklatnya aja gitu. Untuk kremanya, kalau tadi kamu lihat itu kan memang ada kremanya. Bahkan sebelumnya yang ada di Instastory aku yang tadi aku update, itu dia ada kremanya dan kremanya emang bagus banget gitu kan. Tapi krema yang dihasilkan oleh si mocha pot ini tidak sehalus krema di mesin kopi espresso. Jadi dia kremanya itu lebih bubble gitu. Bubble-nya emang agak gede-gede. Itu kenapa kalau di mocha pot kremanya lebih cepat hilang gitu. Hal itu juga menurut aku mempengaruhi rasa manis dari kopi itu sendiri. Sorry aku ke distract sama si Yupi yang emang lagi manjat-manjat di jendela. Oke lanjut lagi, aku jadi agak lupa. Bentar aku agak lupa beneran. Oke, nggak bisa turun ya? Iya bantuin dulu bentar.
bentar. Upi. Udah. Udah, lanjut. Oke, sorry. Lanjut. Selanjutnya, yang aku mau jelasin adalah dari segi gilingan. Jadi nggak semua gilingan yang ada di mesin kopi espresso bisa untuk mocha pot juga. Karena harus beda. Emang berbeda. Untuk cara membuatannya beda. Suhunya juga beda, tekanannya beda. Semuanya beda. Kalau di biasanya, aku untuk membuat espresso di mesin kopi espresso aku, itu ada di gilingan nomor 1 di sini. Ini udah cukup halus karena udah aku setting, tapi di mocha pot aku naikin sedikit. Aku naikin setengah angka, jadi 1,5. Nah, ini udah cukup karena tadi aku pernah nyoba juga. Sebelumnya aku udah coba di angka 1 sama tingkat kehalusannya seperti yang di mesin kopi espresso aku ini, itu dia terlalu pahit, bahkan ada rasa getirnya karena terlalu halus. Jadi buat kamu yang emang sempat nanya, kenapa kalau setiap saya bikin mocha pot itu rasanya dia lebih pahit ya, lebih ke pahitnya gitu. Makanya beda ya pahitnya kopi yang normal sama pahit yang agak ada getirnya itu beda, jelas beda banget rasanya. Nah itu coba kamu perhatikan di gilingan kopinya, apakah dia kehalusan mungkin atau ada tekanan di situ gitu loh. Kalau menurut aku ada tekanan juga itu mempengaruhi dari rasanya. Nah kenapa aku nggak langsung ke angka yang 2 aja? Nggak usah pakai setengah-setengah. Aku udah coba juga di angka yang gilingan nomor 2 punya aku. Ini dia terlalu hambar untuk rasanya. Jadi untuk kremanya juga dia terlalu muda. Kalau kremanya terlalu muda, menurut aku kurang kompleks. Jadi yang pas di situ menurut aku ada di nomor 1,5 untuk grindernya. Terus ada satu lagi yang harus kamu perhatiin menurut aku, itu saat kamu masak mocha pot kayak tadi, dan si kopinya udah mulai keluar, itu saat kamu sudah merasa cukup, itu yang kamu butuhkan, matikan kompornya dan tuang. Karena kalau kamu menunggu terlalu lama di sini, kamu akan melihat pinggirnya itu kayak warna gelap gitu. Warna gelap bukan gosong ya, tapi coklat yang gelap, beneran gelap. Dan itu mempengaruhi rasa menurut aku lama-kelamaan. Di sini, di tengah sini, di pinggir-pinggirnya sini yang kopi nempel, itu juga dia akan ada busa-busanya gitu yang agak coklat. Nah itu akan mempengaruhi rasa kopinya yang menjadi dia akan lebih pahit. Yang sepengalaman aku gitu ya, cuman kembali lagi kamu bisa coba sendiri di rumah gitu. Nah kalau kamu menanyakan, biasanya banyak yang nanya ini sampai habis nggak sih untuk airnya di bawahnya? Ini nggak nyampe habis, karena emang aku memakai sesuai kebutuhan aku aja. Tapi aku lebihin dikit, kenapa? Biar dia itu nggak kehabisan banget air, biar nggak lama nunggu di atasnya gitu. Ini aku buka dulu ya. Serius pakai lap karena ini panas. Ini aku sisihin bubuk kopinya. Kemudian ini sisa airnya. Aku nggak nyampe bersih semuanya. Jadi sesuai apa yang aku butuhin aja gitu. Kalau kamu butuhnya sedikit, ya udah jangan terlalu banyak biar nunggunya juga nggak terlalu lama untuk panas airnya. Kalau kamu butuhnya banyak seperti kopi hitam biasa, ya udah banyakin sesuai apa yang kamu butuhkan gitu. Jadi menurut aku nggak berpatokan pada airnya, tapi jangan sampai airnya kurang juga. Kalau airnya kurang, kamu nunggu sampai hasil yang kamu inginkan juga nggak bakalan keluar airnya. Malah yang di atas keburu gosong gitu, keburu lebih pahit rasanya gitu. Nah buat kamu yang mempertanyakan tentang kopinya, mau pakai Arabica, Robusta atau blend, itu kembali lagi ke selera. Tapi menurut aku kalau untuk membuat espresso untuk diminum langsung, itu gunakanlah Arabica atau blend dan banyakin Arabicanya. Karena dia flavornya lebih lumayan gitu ya, dibandingkan kalau kamu menggunakan Robusta, itu jauh lebih strong. Buat yang nanya juga, ini kopi aku dari mana? Ini aku beli Tokopedia dari Fry and Roast, kamu bisa cari aja. Ini aku pakai yang 80 Arabica dan 20 Robusta, dua-duanya Gayo. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini, semoga ngebantu buat yang mau coba, silakan dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.